Selamat pagi. Ya, sudah pada ya oke, terima kasih atas responnya. Sudah banyak yang mulai merespon. Oke, pas ya, satu orang tidak hadir ya. Ini menurut informasi yang Mister dapatkan, Alika berarti jumlahnya 18, biasanya 19. Oke, benar. Sip. Ya. Oke, kita mulai aja pelajaran kita hari ini. Sebelum itu kita berdoa. Mister bisa minta tolong Milo untuk berdoa. Halo Milo. Oke, belum merespon. Berarti nanti Mister minta tolong kalian salah satu menyampaikan doa penutup. Berarti Mister yang membuka doa ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan kami bisa mendengarkan renungan tadi pagi ya Tuhan. Dan juga saat ini kami bisa kembali mengikuti pelajaran online. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan ilmu yang kami peroleh ya Tuhan bisa bermanfaat, memiliki dampak bagi kami berikutnya ya Tuhan. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, berarti kemarin kita udah ngabisin darah ya. Sudah ngabisin tentang darah. Berarti sekarang kita lanjut ke organ-organnya berarti ya. Organ yang ada di dalam sistem peredaran darah itu ada jantung dan juga pembuluh darah. Darahnya habis, Mister. Iya, darahnya, materinya maksudnya ya, materi tentang darahnya ya. Bukan darahnya habis beneran gitu, bukan. Materi tentang darah ya. Oke, sebentar ini ternyata ada banyak slide. Oke, tunggu dulu ya. Ya. Oke, seperti biasa kalau kalian ada pertanyaan bisa eh, sampaikan di kolom chat ya. Oke, jantung. Jadi ada dua organ yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari tubuh kita, yaitu yang pertama sebagai mesinnya. Itu ya, kalau di motor itu kita mengenal dengan kata mesin. Kalau di manusia itu organ ya. Organnya itu adalah jantung dan salurannya atau penyalurnya itu adalah pembuluh darah. Ya. Penyalurnya adalah pembuluh darah. Jadi bisa kalian lihat dari gambar itu jantungnya jedak-jeduk begitu ya, ada darah yang masuk dan yang keluar ya. Nah, ini saya sampaikan dulu fungsi-fungsinya. Kemudian di sebelah kanan kalau kalian lihat itu kan kalau misalkan jantung dibelah apa sih namanya? Membujur ya. Dibelah membujur alias dibelah dari atas ke bawah, itu akan tampak seperti di gambar yang di sebelah kanan. Seperti ada ruang-ruangan begitu ya. Seperti ada ruang-ruangan yang saling tersambung begitu ya. Jadi kayak ada ruangan dengan pintu dan juga jalan seperti itu. Nah, ini saya jelaskan dulu karena memang ruangan-ruangan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di mana kalau kalian lihat di gambar ini perspektif dari tubuh kita ya. Jadi bukan kita yang melihat ke arah jantungnya, jadi anggapan kiri kita itu adalah kanan kan gitu ya kalau kita melihat secara mirror gitu kan. Tapi ini adalah perspektif menghadapnya kita begitu. Makanya yang di sebelah kiri itu kanan, yang di sebelah kanan itu kiri. Ya. Nah, yang pertama ada yang namanya atrium kanan. Atrium biasa disebut serambi juga ya.
Nah, atrium kanan ini fungsinya adalah menerima darah yang datangnya dari seluruh tubuh. Ya, jadi darah diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian akan masuk ke dalam jantung melewati ruangan yang namanya atrium kanan. Jadi darahnya itu mengandung banyak CO2 ya, karena sudah bertukar, gitu kan. Kemudian seiring dengan detak jantung, begitu kan, maka darah dari serambi kanan itu akan turun ke bilik kanan, ya, bilik kanan atau dibilang ventricle juga, bilik atau ventricle gitu ya. Itu turun ke situ bilik kanan. Kemudian ketika jantung memompa kembali, apa ya, jantung itu kan berdetak gitu kan, jadi mengembang, kempes, kembang, kempes kayak gitu kan. Ketika posisi jantungnya memompa, begitu kan, darah yang ada di ventricle kanan itu akan terpompa melewati yang namanya arteri pulmonalis. Ya, arteri pulmonalis ini artinya pembuluh darah arteri atau pembuluh darah yang jalurnya menuju ke paru-paru. Ya, karena kalau dalam bahasa kedokteran gitu ya, paru-paru itu artinya pulmo, sedangkan jantung itu namanya core, ya. Bukan bukan core yang apa ya, KOR gitu ya, bukan, tapi tulisannya adalah COR. Makanya kalau orang kena penyakit jantung disebut jantung koroner. Udah jantung, jantung. Jantung, jantungan gitu berarti ya. Jantung koroner. Ya. Nah, kemudian setelah dari arteri itu kan darah yang banyak mengandung O2 dipompa melewati arteri paru-paru atau arteri pulmonalis gitu ya. Di paru-paru nanti terjadi pertukaran juga di situ, pertukaran dari karbon dioksida menjadi oksigen gitu kan, pertukaran udara di dalam paru-paru. Nah, kemudian kembali lagi melewati jalur atau pembuluh darah yang namanya vena pulmonalis. Bisa dilihat ini yang gambarnya di sebelah kanan kecil-kecil ini ya, merah-merah. Itu namanya vena pulmonalis ya. Nah, vena pulmonalis ini nantinya akan membawa membawa darah dari paru-paru menuju ke atrium kiri atau serambi kiri. Ya, serambi kiri. Nah, begitu serambi kirinya mulai mengembang, darah yang dari atrium kiri itu akan turun menuju ke ventricle kiri. Ya, menuju ke ventricle kiri atau disebut bilik kiri juga sama, ya. Kemudian jantung berdetak lagi, posisi memompa itu akan terbawa lewat aorta atau arteri jantung gitu ya, arteri jantung yang akan dibagi lagi bercabang-cabang menuju ke seluruh bagian tubuh gitu ya, ke seluruh bagian tubuh kita. Ya, berarti sudah dijelaskan semua ya, meskipun tidak Mister urut ya, posisi sesuai dengan posisinya begitu ya, tapi Mister jelaskan sesuai dengan jalan atau jalurnya darah di dalam tubuh gitu ya. Ada pertanyaan, silakan. Mister, saya pernah dengar pemasangan ring pada jantung. Itu di bagian mana? Oke, pemasangan ring pada jantung ya.
Pemasangan ring itu kebanyakan dipasang di ini ya, bagian aorta yang menjadi percabangan. Maksudnya ini ya, kalau kalian lihat di gambar itu di sini. Saya kasih tanda dulu. Di sini dia. Di daerah aorta di sini. Di situ. Jadi ketika apa ya? Jadi fungsi dari si ring itu adalah mengatur denyut jantung. Jadi kayak ada mesinnya di situ gitu loh. Ada mesinnya di situ karena kan mungkin jantungnya lemah begitu atau jantungnya berdenyut lebih cepat begitu ya. Makanya kalau orang pakai ring jantung tidak disarankan lelah karena takutnya merusak apa ya sistem dari ringnya itu. Oke, pertanyaan berikutnya, Mister, di dalam paru-paru ada pembuluh darah? Ya, di semua bagian organ tubuh kita itu ada pembuluh darahnya, gitu ya. Itu ada pembuluh darahnya. Mau di dalam paru-paru, di otak, gitu ya. Terus di ujung bahkan di ujung jari kita ini juga ada pembuluh darahnya, gitu ya. Kalau misalkan di ujung apa namanya di ujung jarinya ini apa tidak tidak ada pembuluh darah begitu ya kita ketusuk itu aja nggak terlalu dalam juga nggak akan keluar darah. Tuh. Mister, bagaimana cara memasang ring jantung? Operasi, ya, dioperasi di bedah. Nah itu yang tahu bagaimana caranya adalah dokter bedah. Jadi kayak apa ya kan jantung itu kan terbungkus oleh tulang rusuk ya, dilindungi oleh tulang rusuk. Nah itu mungkin nanti dipotong sedikit begitu. Ya itu cuma dokter bedah aja yang ahli. Mister, atrium kanan itu bagian dari bilik kanan. Bukan. Beda ruangan ya mereka ya. Atrium itu adalah serambi, bilik itu adalah ventricle. Beda. Jadi mereka itu kayak dua ruangan yang yang dihubungkan oleh pintu. Pintunya itu adalah katup. Nah, di sini kalau yang antara atrium kanan dan ventricle kanan itu ditutup oleh pintu yang namanya katup trikuspid. Jadi tidak menyebabkan kondisi darah kita itu full begitu ya. Jadi gini, jantung ketika dia memompa kondisinya ketika dia memompa itu kan begini-begini ya. Nah, ketika dia mengembang, kondisi darah itu masih ada di bagian atrium. Ya, begitu dia akan ini begitu dia akan memompa begitu kan, begitu kempesnya itu, mompanya itu, nah itu sudah masuk bilik. Nah, bisa kalian lihat di gambar yang sebelah kiri bagaimana pergerakan dari darah. Darah itu yang warna hitam itu ya, cairan-cairannya. Nah, tuh. Jadi darahnya kan masuk dulu tuh ke atrium tuh. Nah, sambil masuk ke atrium, ininya kebuka katupnya itu terbuka begitu supaya enggak kemudian ketika dia memompa katupnya tertutup supaya darahnya itu enggak naik lagi ke atrium gitu. Oke, ini ada yang naikin tangan, Goldie. Mungkin ada pertanyaan atau gimana? Mister, kalau ada orang yang kena serangan jantung tapi tidak meninggal, itu kenapa? Serangan jantung tapi tidak meninggal ya? Ya berarti jantungnya masih kuat memompa. Kondisi fisik orangnya masih kuat berarti ya. Tapi ada juga orang terkena serangan jantung langsung meninggal. Serangan jantung itu kan bukan gini ya, bukan berarti bukan berarti kita kena serangan jantung, tak gitu jantung langsung berhenti. Enggak. Tapi memang
serangan jantung itu ketika terkena begitu kan banyak sekali yang bisa mempengaruhi serangan jantung ya. Itu kalau misalkan jantung kita sudah sampai berhenti berdetak karena serangan jantung, ya udah selesai gitu. Selesai sudah pertarungan kita di dunia begitu. Tapi kalau misalkan kita kena serangan jantung tapi kita masih bisa kuat begitu ya. Jadi ya jantung tetap akan bekerja. Tergantung kemampuan dari jantungnya. Biasanya kan makanya kan kalau orang kena serangan jantung itu kan pasti biasanya di kondisi yang lelah begitu ya. Kondisi yang lelah. Nah, serangan jantung itu juga pemicunya kan macam-macam ya. Bisa dari makanan bisa dari kebiasaan hidup, pola hidup kita juga bisa begitu ya. Bisa jadi mungkin ada serangan kejut begitu ya atau bukan surprise ya kayak saraf kita terkejut seperti itu ya. Mister, serangan jantung itu bisa terjadi di anak-anak. Bisa, bisa. Apalagi sekarang gitu ya. Kan salah satu yang memicu serangan jantung itu kan adalah pola makanan ya. Pola makanan yang tidak sehat, apalagi dari kecil sudah nggak sehat makanannya, itu ya, itu bisa menyebabkan serangan jantung sejak dini begitu. Makanya nggak heran ada orang mungkin ya usianya masih SMA atau masih SMP begitu ya, tapi sudah meninggal. Kondisinya kenapa? Karena serangan jantung, gitu ya. Karena ya gitu, pola makan. Mungkin sering jajan-jajan junk food begitu ya. Sering makan makanan yang kurang sehat, mengandung banyak kolesterol seperti itu ya. Nah, itu dapat memicu serangan jantung lebih awal. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Darah asalnya dari mana, Mister? Wah, ini nggak ngikutin nih pertemuan di awal nih. Coba ada yang bisa bantu nih, darah asalnya dari mana? Darah mengalir ke seluruh tubuh. Terus darah asalnya dari dalam tubuh. Kalau nggak ada darah, jantung nggak bisa pompa. Tulang. Ya, ini ya. Betul ya. Jawabannya nih siapa nih yang bilang tulang nih? Oh, Letis. Oke, terima kasih Letis. Jawabannya tulang ya. Jadi ketika kita masih di dalam kandungan, itu kan pembentukan organ-organ tubuh ya. Pembentukan organ-organ tubuh. Padahal kita awalnya masih sebiji kacang mente itu kan kacang mente yang biasanya ada di Silver Queen itu, kacang mente ya. Nah, itulah. Masih segede gitu di dalam rahim ibu, membesar sampai mungkin sebesar lengan saya ini gitu ya atau mungkin bisa lebih besar lagi begitu kan. Nah, itu terjadi ini ya pembelahan sel secara terus-menerus dari zigot gitu. Pembelahan sel dari situ. Nah, setelah pembelahan sel membentuk yang namanya embrio, nah di situ dah dari embrio tuh nanti terbentuk jantung, pembuluh darah, begitu sudah langsung sekalian sak paket-paketnya begitu ya. Sak paket-paketnya baru nanti begitu bayinya sudah lahir, kan berarti kan sudah lengkap ya paketannya ya, sudah ada jantungnya, ada paru-parunya, ada otaknya begitu ya. Jadi itu sudah isi semua gitu. Barulah barulah kita ini ya, barulah kita me, apa ya, meregulasikan darah tersebut lewat tulang. Istilahnya kayak darah tua mati dibentuk lagi oleh tulang. Kita donor darah, tulang bentuk darah lagi, kayak gitu loh. Mister zigot itu kita baru umur berapa jam? Bukan berapa jam ya.
Biasanya kalau orang diketahui hamil, itu kan 2 minggu ya, 2 minggu. Nah, dalam jangka waktu tersebut itu masih zigot. Jadi kenapa bisa tahu hamil? Ya karena sudah ada zigot. Gitu. Mister, kalau tidur terlalu malam bisa memicu serangan jantung? Tidak. Betul, ya. Jangan biasakan begadang, oke? Apalagi yang suka pusreng kayak saya, ya. Jangan suka begadang, oke? Entah motivasi kalian begadang itu karena kalau main pusreng lawan malamnya hebat-hebat, kalau nonton drakor lebih tenang pas malam-malam, nonton anime nggak ada yang gangguin kalau malam-malam, jangan, ya. Bahaya. Bahayanya kenapa? Karena itu dah tubuh kita ketika malam itu organ-organ tubuh kita kerjanya sebenarnya harus lebih rileks gitu kan. Karena kan kalau kita sekarang beraktivitas kan otomatis tubuh kita kerja juga. Ya, kerja juga. Gitu kan. Meskipun organ tubuh kita ini nggak pernah istirahat, gitu ya, organ tubuh di dalam kita ini nggak pernah istirahat, tapi mereka juga perlu waktu untuk bekerja lebih rileks. Bayangkan aja kalau kalian disuruh belajar, belajar aja terus, mumet kan kalian, ya, ya sama. Organ tubuh kita juga kayak gitu. Dengan kita begadang, ya, dengan kita begadang, kita dipus terus, organ tubuh kita tuh push, ayo, ayo kerja, kerja gitu. Apalagi kalian yang nonton drakor atau nonton anime sambil nyemil, beh, ayo, ayo, organ tubuh, ayo jantung, jantung, pompa, pompa, pompa gitu. Ayo otak, otak, kasih perintah gitu kan. Nah itu. Nah itu dapat memicu serangan jantung mendadak. Karena apa? Ya karena saraf kita tidak, karena otak kita itu memprogram senantiasa tubuh kita untuk selalu bekerja keras. Nah, ketibaan ada saraf yang rusak, apalagi saraf yang rusak di bagian jantung, bisa kena serangan jantung. Gitu. Makanya begadang itu tidak hanya memicu serangan jantung juga, tapi bisa memicu serangan-serangan penyakit lainnya karena kondisi imun tubuh kita itu menurun akibat kebanyakan dipaksa organ tubuh untuk bekerja begitu. Oke, Mister, orok itu apa? Orok itu janin ya. Orok itu janin. Jadi perkembangannya adalah zigot, embrio, janin. Gitu ya. Baru nanti jadi bayi. Nanti di kelas 9 kalian akan pelajari. Mister, saya begadang karena saya tidur siangnya lama banget. Wah, jangan dibiasakan ya, jangan dibiasakan. Karena jam siang itu sebenarnya kalian istirahat siang itu tidak usah terlalu lama-lama, cukup 1 jam, setengah jam sampai 1 jam aja itu sudah cukup ya. Karena memang ada beberapa organ kita yang lagi on fire-nya itu di jam-jam tertentu, gitu ya. Tapi Mister nggak ingat begitu ya organ apa saja yang misalkan nih jantung on fire-nya jam 11 sampai jam 12 kayak gitu kan. Nah, itu Mister nggak terlalu nggak apal begitu. Mungkin kalian bisa cari informasinya sendiri gitu ya. Ya, ini saya begadang karena adik saya, Mister. Ya sama, Mister juga pernah begadang karena adik ya. Mister kalau nonton drakor selalu endingnya ngegantung. Wah, ya penasarannya dibawa dalam mimpi aja kalau kayak gitu. Mister, kenapa embrio bisa dibekukan? Waduh, ini embrio apa dulu gitu kan? Embrio manusia kan tidak mungkin ilegal untuk dilakukan itu ya. Tidur siang 6 jam. Wah, jangan dibiasakan ini ya. Karena takutnya itu nanti merubah ritme sirkadian gitu. Ada namanya ritme sirkadian alias waktu-waktu di mana organ tubuh kita itu on fire begitu loh, lagi semangat-semangatnya untuk bekerja. Nah, itu namanya, nah itu dia Mister nggak hafal ritme sirkadian setiap tubuh kita itu gitu ya. Jadi jangan biasakan tidur terlalu lama siang hari, kemudian begadang di malam hari. Mister, kalau olahraga terlalu banyak atau olahraganya berat dapat memicu serangan jantung juga.
Bisa, bisa. Itu bisa banget kalau kalian tidak terbiasa. Istilahnya gini, model kayak saya gitu ya. Saya di rumah sehari-hari kerjaannya cuma push rank, kayak gitu lah, anggaplah kayak gitu ya, anggap ya. Tapi nggak kayak gitu sih. Oke, terus tiba-tiba saya disuruh latihan fisik, naik turun tunas Daud dari lobi sampai SMP itu 10 kali. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun 10 kali. Karena saya kebiasaannya push rank, nggak kebiasaan olahraga, begitu ya. Nah itu kan menurut saya jadi olahraga yang berat kan, tapi saya maksain. Yang ada yaitu kita kena serangan jantung. Ya kayak gini ya. Kemarin gitu nih Mister ada pengalaman, Mister hampir melarikan teman Mister ke rumah sakit akibat dia memaksakan kehendak. Gini. Waktu kejadiannya waktu hari Sabtu kemarin, tuh kan. Kita lagi jogging. Jadi ceritanya kita parkir motor di Sanur, jalan sampai ke ujung di Mertesari, Pantai Mertesari, ujungnya Sanur kan gitu ya. Itu ya lumayan lah jaraknya, naik motor aja kalian bisa 20 menitan dari Sanur sampai ke Mertesari. Sampai ke, kalau kalian tahu roti canai Bu Nana itu, nah dari situ, dari Pantai Sanur, jalan kita sampai roti canai Bu Nana itu. Nah, baliknya kita lari. Jogging begitu kan. Nah ini teman-teman Mister ada, dia maksain lari. Kalau Mister kan lari sedikit, berapa meter capek jalan. Kayak kalau sudah jantung sudah enakan, tenaga sepertinya sudah ada, Mister lari lagi. Capek jalan lagi. Nah ini ada nih teman Mister di depan, posisi ada berapa meter, sekitar 5 meter 10 meteran begitu ya. Nah itu dia sudah mulai terhuyung-huyung larinya karena dia maksain lari begitu. Udah mulai terhuyung-huyung begini, akhirnya saya susul kan, wah terpaksa nih lari kenceng nih, saya tak susul dia, bawa pinggir, dudukin. Kebetulan di daerah hotel apa itu saya lupa ada kayak pohon, terus ada tempat duduknya di situ gitu ya. Saya dudukin di situ, saya tanya, pusing? Iya. Kemarin tidur jam berapa? Kayak gituin kan. Kemarin tidur jam berapa? Jam 3. Itu dia. Jam 3 pagi. Iya. Nah, ini dia masalahnya, gitu ya. Jantung kalian sudah dipaksa bekerja lagi, nggak kuat gitu. Syukurnya teman Mister itu nggak maksain lagi. Kalau dia masih maksain lari, udah ke rumah sakit kita. Beneran, syukur saya pinggirin dia buat istirahat gitu. Gitu. Jadi hati-hati ya. Kalau kalian olahraga, mau olahraga, mending olahraganya ringan-ringan dulu gitu ya. Baru nanti bertambah porsinya begitu. Mister, waktu itu ada berita embrio dibekukan dari 1992 udah lahir jadi anak perempuan 2020 lalu. Wah, itu Mister kurang tahu ya. Coba nanti Mister searching-searching lagi ya. Mister nggak enak kalau tidur cuma 1 jam. Loh, enak. Enak. Jadi lebih fit rasanya di sore hari itu. Bener. Kalau kalian biasa begitu ya, saya kan ya pulang sekolah, kadang gitulah pulang sekolah mungkin saya ngerapiin dosa-dosa saya dulu ya, kasur masih berantakan begitu kan, rumah masih kotor kayak gitu ya. Saya bersihin dosa-dosa saya dulu pulang kerja begitu kan, pulang sekolah, baru habis itu tidur 1 jam. Bangunnya tuh enak gitu. Bangunnya enak, kayak rasanya tuh seger gitu loh, seger lagi. Padahal cuma 1 jam tidurnya. Nah, ini ada yang sudah terbiasa. Ya kalau sudah terbiasa ya nggak apa-apa gitu. Kalau sudah terbiasa berarti kan ada Mister yang tadi Mister bilang ritme sirkadian kalian itu sudah terbiasa begitu. Jadi kan awalnya pun nggak mungkin dong, ini siapa yang nanya ini ya? Monica. Oke. Erina ya.
Erina bilang saya sudah terbiasa skipping 1000 kali begitu kan. Habis itu lari-lari. Nah itu kan sebelum itu kan tidak mungkin dong Erina langsung ambil 1000 kali skipping. Pasti di waktu-waktu sebelumnya Erina bertahap. Ya kan? Pasti Erina bertahap kan. Mulai mungkin ngambilnya dari 100 kali, kemudian naik jadi 200 gitu ya, sampai akhirnya jadi 1000. Atau mungkin dari 100 gitu kayaknya masih kurang capek, tambah lagi gitu kan. Bertahap gitu. Tapi kalau kalian tiba-tiba gak pernah main skipping, terus kalian tiba-tiba skipping langsung ambil 1000 kali, modar kalian. Mister, kenapa orang bisa tidur siang 1 jam, sedangkan saya tidur siang minimal 4 jam baru enak? Bisa sebenarnya, bisa dengan cara dibiasakan. Mungkin sekarang Rachel tidurnya 4 jam. Besok kurangi, jadi 3,5 jam. Besok kurangi lagi, jadi 3 jam. Gitu. Besoknya kurangi lagi, jadi 3,5 jam. Nambah dong, 2,5 jam. Jadi 2,5 jam. Gitu. Ya, Mister, saya sehari tidur banyak banget. Banyak banget nih apa nih? Intensitas tidurnya banyak gitu. Apa jangan-jangan nih kalian pas lagi belajar tidur nih? Wah, ini nih patut dipertanyakan nih. Mister, saya kebablasan terus. Kalau nggak ada alarm pasti nggak bangun. Wah, ini harus pakai alarm alami ya kalau kayak gini ya. Kalau pakai alarm biasa, alarm digital atau pakai HP, pakai jam gitu agak susah. Harus pakai alarm alami. Kalau saya alarm alami saya tuh adik saya karena dia bangunnya pagi-pagi. Entah ngapain dia bangun pagi-pagi itu heran saya. Ya, Mister, alarm saya ibu saya kalau alarm sudah kenceng masih nggak denger. Iya, kebiasaan ya. Nih mama juga nih. Iya, mama kalian tuh pasti bangun-bangun, bangun pagi gitu ya, enak ya. Saya dulu juga gitu. Saya tidurnya tuh lama banget. Paling susah sampai sekarang bahkan ya. Sampai sekarang bahkan saya susah untuk bangun pagi. Iya, bahkan ya benar. Kalau gempa pun juga saya nggak bangun begitu loh. Karena saya posisi tidur saya kan nggak pakai dipan ya. Kalau pakai dipan itu kan lebih kerasa kalau kalau ada gempa. Saya tidur tuh nggak pakai dipan kan, cuman ya lantai kasur gitu aja kan. Nah itu kalau ada gempa nggak enak. Kalau udaranya adem enak gitu kan. Tidur lama. Bahkan untuk bangun pagi pun saya susah begitu. Kalau mungkin tidak ada adik saya atau ibu saya yang bangunin, ya saya nggak akan bangun gitu kan. Ini saya apa ya, setiap weekend jogging bisa jogging itu juga karena teman saya setiap pagi itu dia nelponin saya gitu. Setiap pagi dia nelponin saya, yuk jogging gitu, yuk jogging gitu. Kalau nggak ditelepon tuh nggak bangun saya gitu. Susah. Tapi ya gitu, kalau memang dibiasakan, apalagi kalau kita ada niat gitu ya, ada niat kita bangun pagi, otak kita tuh pasti akan memerintah begitu. Udah pagi nih, bangun-bangun gitu dah. Oke, ada pertanyaan? Simpan dulu ya. Banyak sekali pertanyaannya nih kalau kayak gini kan enak nih ya. Oke, kita lanjut ke pembuluh darah dulu ya. Nah, ini pembuluh darah, jadi fungsinya adalah untuk mengalirkan darah dari jantung dan ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Gitu ya. Jadi untuk fungsinya ada 3 macam. Yang pertama ada yang namanya pembuluh arteri atau nadi, gitu ya. Jadi pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Kalau kalian lihat di gambarnya itu yang warna merah, nih ya. Kalau kalian lihat di pembuluh darah yang warnanya merah, biasanya digambarkan itu kenapa? Karena membawa darah yang bersih istilahnya. Darah bersih mengandung banyak oksigen. Nah berikutnya ada vena. Vena itu pembuluh balik. Kenapa dibilang pembuluh balik? Ya karena fungsinya mengembalikan, membawa darah kembali ke jantung dari berbagai macam organ. Kemudian yang terakhir ada kapiler.
yaitu tempat pertukaran gas, zat makanan, hasil ekskresi, dan yang lainnya. Nah, tadi pertanyaannya siapa itu ya? Dea kalau nggak salah nanya tadi ya. Yang, Mister, kalau di paru-paru tuh ada pembuluh darah? Ada. Ini dia namanya kapiler. Ya, ada kapiler di situ, di bagian alveolus dari paru-paru. Gitu. Nah, ini perbedaannya sekarang. Oh, nih, ini gambarnya ya. Gambaran dari pembuluh darah. Gambaran secara, ya, secara kecil lah. Kalau secara besar susah. Kalau kalian pengen lihat seberapa ini pembuluh darah, ya kalau kalian pernah ke Museum Bagong ya, Museum Bagong di Malang, tuh di Jatim Park 1 itu, nah di situ ada gambaran pembuluh darah manusia. Jadi kayak model manusia, tapi isinya itu cuma pembuluh darah aja. Ada kalau nggak salah tuh. Keren banget ya bisa gambar apa bisa membuat bukan miniatur makanya segede segede orang loh itu ininya itu patung ya patung bisa dibilang. Nah ini gambaran kecilnya jadi arteri yang membawa darah dari jantung kemudian ditukar di kapiler begitu ya ditukar semuanya di kapiler kemudian ke pembuluh darah balik lagi lewat vena. Nah, ini adalah perbedaan. Silakan kalau kalian mau catat ya. Ini adalah perbedaan antara pembuluh darah arteri, vena, dan juga kapiler. Jadi fungsinya tadi Mister sudah jelaskan ya. Bisa kalian baca lagi. Kemudian dindingnya. Nah, dinding pembuluh nadi atau arteri itu tebal dan juga elastis. Kemudian pembuluh vena tipis dan kurang elastis. Sedangkan kapiler itu tipis dan permeable alias permeable itu artinya bisa dimasukkan oleh zat-zat lain selain darah. Makanya penyakit-penyakit gitu ya, penyakit-penyakit yang ada di dalam darah kalau misalkan terkena kulit gitu ya, itu masuknya lewat kapiler biasanya ya. Arah aliran darah, oh sudah Mister jelaskan tadi. Jadi arteri meninggalkan jantung, vena membawa darah ke jantung, kalau kapiler berawal dari arteriol, kemudian berakhir pada venula. Tekanannya, nah jadi darah pembuluh darah itu juga punya tekanan ya, punya tekanan. Nah pernah nggak sih kalau kalian melihat begitu ya di film-film begitu ya, apalagi film-film yang sadis-sadis yang darahnya tidak ada sensornya begitu ya. Biasanya kalau orang apa ya kalau karakternya itu mengalami luka itu kan biasanya darahnya digambarin muncrat-muncrat begitu ya. Ya. Itu gambaran asli memang ya. Itu gambaran asli memang karena mungkin pas terpotong atau terluka itu terkena di bagian arteri, makanya sampai muncrat-muncrat begitu. Kemudian kalau dia terpotong tapi nggak sampai muncrat-muncrat itu berarti cuma kena di bagian venanya atau di bagian kapilernya. Tuh, makanya kalau biasanya luka-luka di telapak tangan sini, ini yang kena biasanya ini kapiler ya. Yang kena biasanya kapiler. Kalau kena luka berat atau mungkin kalian tergores gitu ya. Nah, itu cuman kapiler yang kena. Tapi kalau darahnya sudah banyak yang keluar, berarti hampir mengenai bagian vena. Tuh, kalau terkena arteri begitu ya, ini misalkan nih kalian terkena gitu kan, terkena apa pisau kayak atau apa begitu ya, jangan sampai ya. Tuh. Terus tiba-tiba darahnya keluar banyak mengalir begitu ya kayak air, ya berarti kena di arterinya. Makanya kalau kena arteri itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Oke, Mister permeable tadi itu apa? Gini, permeable itu artinya
dapat dimasuki oleh berbagai macam zat. Ya, dapat dimasuki oleh berbagai macam zat. Itu permeable. Oke, kemudian darah di dalamnya banyak mengandung oksigen, banyak mengandung CO2 untuk yang vena. Kemudian kalau kapiler ya banyak mengandung oksigen. Karena dia tempat pertukaran di situ ya. Nah, kemudian letaknya. Kalau arteri itu lebih ke dalam. Kalau vena itu dekat permukaan tubuh. Nah, ini ya. Kalau kalian pernah melihat ini gitu ya, apalagi kalau kalian yang apa namanya sering berolahraga begitu kan. Biasanya pembuluh darah venanya kelihatan di sini begitu. Ini saya jarang olahraga, makanya pembuluh vena saya nggak kelihatan di sini gitu ya. Nih biasanya kelihatan ada warna biru atau hijau. Ya itu adalah pembuluh darah vena. Sedangkan arteri itu biasanya lebih ke dalam. Makanya kalau kalian mungkin pernah cek darah atau pernah donor darah, tapi belum ya, SMP belum boleh donor darah ya. Kalau kalian pernah cek darah, disuntik di bagian sini, di bagian belakang siku gitu ya, atau mungkin kalian ada yang pernah dipasangin infus, makanya kalian kan dipijet-pijet dulu ya bagian tangan ya. Bagian tangan dipijet-pijet baru, kayak kayak lagi dipisah-pisahin atau gimana begitu ya. Baru nanti ditusukin jarumnya, cus gitu. Karena itu yang dicari arterinya gitu. Kemudian ada klep. Klep, klep itu kayak katup ya. Klep itu kayak pembatas, pembatas. Kalau di arteri itu cuma satu di jantung, di ujungnya jantung. Kalau vena itu setiap gini ya, setiap pembuluh itu ada katupnya, ada tutupnya. Kalau kapiler tidak. Makanya ada gini ya, gampang kalau kalau apa ya, Tuhan itu baik gitu ya, menciptakan pembuluh darah kita itu dengan aman begitu kan, menciptakan tubuh kita itu aman kalau misalkan kita kena luka. Bayangkan kalau misalkan posisi arteri kita itu ada di luar, sedangkan vena kita yang di dalam. Sekali luka bocor-bocor sudah ini keluar darah semua ini. Bisa donor kita. Gitu kan. Nah, syukurnya vena gitu. Jadi kalau misalkan kita kena luka atau gimana, kalau nggak terlalu dalam lukanya, pasti yang kena venanya. Yang keluar darah karena yang keluar darah ya darah yang ada di antara klepnya vena itu, sisanya pasti ketutup. Karena setiap klepnya itu akan terbuka setiap apa ya? Setiap jantung kita itu berdetak. Mompa, klep terbuka, darah yang di vena masuk ke klep apa ke klep lainnya kayak gitu. Oke, Mister, ini saya pernah dengar pembuluh darah bisa pecah itu karena penyebabnya apa? Ada yang menyumbat, ya. Kalau pembuluh darah bisa pecah itu ada yang menyumbat biasanya. Yang menyumbat macam-macam, bisa kolesterol ya, bisa lemak jahat, kolesterol juga lemak jahat ya. Pokoknya lemak jahat begitu ya. Lemak jahat yang mengendap di darah, bisa gula ya, bisa gula, terus bukan gula-gula batangan ya, bukan gula-gula yang masih kristal terus yang buat kalian bikin kopi itu bukan ya, tapi ya gula itu kan. Nah, kemudian ada apa lagi ya? Mungkin senyawa-senyawa toksik begitu ya, yang tidak bisa dipecah atau dicerna oleh sistem pencernaan, terus dia masuk begitu ya. Apalagi orang yang kena MAH akut gitu ya. Orang yang kena MAH akut itu bahaya tuh. Bisa jadi karena pencernaannya tidak maksimal, terus darah apa ya?
makanannya itu belum sempat hancur total sudah masuk ke dalam darah. Nah, itu bisa menyebabkan pembuluh darah bisa pecah juga. Oke, berikutnya. Mister, kaki saya tertusuk kayu dan darahnya tidak bisa berhenti total sampai 3 hari. Itu kena pembuluh darah yang mana, Mister ya? Wah, itu kalau Mister sih tidak bisa memastikan ya, kalian kenanya pembuluh darah yang mana. Tapi kalau kalian tanya dokter, ya Pak, mereka pasti bisa memberikan jawaban yang lebih pasti begitu ya. Tapi kalau menurut Mister sih mungkin ya, mungkin bisa kalau dalam bisa kena arteri, tapi kalau tidak terlalu dalam itu bisa kena vena gitu. Bisa kena bagian vena. Mister, jadi kalau kita ada luka terus yang berdarah itu dari pembuluh kapiler atau vena, tergantung kedalaman luka yang kalian alami. Kalau mungkin cuma luka tergores, yang kena paling cuma kapiler aja begitu. Ini kayak mana nih saya? Oh ini contoh kayak saya nih kena tergores atau tergoresnya di mana begitu ya. Kena luka gores, ya ini yang kena karena tidak terlalu dalam ya cuman kena kena kapilernya aja begitu. Tapi kalau darah kalian sampai menetes banyak, itu bisa jadi kena venanya. Biasanya kan kalau kalian motong pakai pisau itu kan kadang kena ya. Kalau lukanya paling sampai dalam banget, terus darahnya mengucur deras begitu, nah itu kena berarti udah kena arteri gitu. Mister, kalau tetanus apa? Tetanus itu infeksi ya. Infeksi dari bakteri Clostridium tetani. Nah, ini sebenarnya Mister akan jelaskan di pertemuan berikutnya nih. Di 2 pertemuan lagi begitu ya. Jadi ada yang namanya tetanus itu biasanya kan kalau orang kena tetanus itu kan lukanya kemasukan bakteri biasanya atau kalian kena apa ya? Nginjak paku yang berkarat begitu kan. Nah, karena di situ banyak ada bakteri Clostridium tetani. Nah, itu yang menginfeksi jaringan menginfeksi pembuluh darah. Ya, letak kapiler ada di antara vena dan arteri. Anggaplah begini ya. Jadi begini gitu kan, ada cabang-cabangnya begitu kan. Nah, kapiler itu kayak apa ya? Kapiler itu seperti gang sempit tempat pertukaran barang begitu. Sedangkan dari arteri dan juga dari vena begitu. Tapi kapiler itu posisinya kalau di tubuh kita itu ada di bagian terluar dari tubuh, entah dari apa ya, kalau di kulit kita itu ada di bagian terluar. Bagian terluar kulit kita itu adalah kapiler. Gitu. Beda-beda posisi kapiler itu beda-beda di setiap organ tubuh ya. Seperti di ginjal dia ada di dalam, di paru-paru dia ada di dalam. Tapi kalau di kulit dia ada di luar, kayak gitu ya, di lapisan terluar gitu. Mister, pembuluh darah arteri kalau terpotong darah yang keluar bisa berhenti sendiri atau tidak? Bisa. Bisa kalau disumbat ya. Bisa kalau disumbat. Disumbat nanti trombosit membekukan jalur yang ini. Makanya kan kalau kalian lukanya dalam, pasti kalian langsung tiba-tiba pencet ini kalian kan. Misalkan nih jari kalian kena tek gitu kan. Wih, cet, langsung kalian pencet begitu. Supaya dia tersumbat. Dan nanti trombositnya di situ yang akan bekerja membekukan. Gitu. Mister, lalu kenapa ada darah tinggi dan rendah? Darahnya kena apa? Tinggi rendah itu karena ini ya, tekanan. Nah ini, tekanan. Kan di sini ada spesifikasi tekanan. Nah, tekanan itulah yang diukur tinggi atau rendahnya. Gitu ya. Kenapa bisa tinggi atau rendahnya? Tergantung pola hidup. Ya, pola hidup. Orang kalau tekanan darah tinggi berarti dia keseringan makan makanan
yang banyak mengandung garam, karena garam itu meningkatkan elektrolit sehingga menyebabkan saraf kita mengirim pesan lebih cepat dan memicu darah untuk dapat memberikan tekanan yang lebih besar. Kemudian kalau darah kita rendah berarti kita kekurangan elektrolit istilahnya. Ya. Kekurangan elektrolit sehingga menyebabkan darah kita berdenyut secara pelan. Begitu. Nah, ini juga kebiasaan begadang ya. Balik lagi nih ke begadang nih ya. Kebiasaan begadang itu dapat memicu tekanan darah rendah. Ya, atau darah rendah. Karena kenapa ya? Karena itu keburu capek organ tubuh kita ya. Malam-malam dipaksa, siang-siang dipaksa lagi gitu kan. Nggak ada istirahatnya atau nggak ada kerja rileksnya begitu kan. Jadi capek. Oke. Sudah jam 11.30. Ada pertanyaan lagi mungkin satu orang sebelum saya tutup? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti di hari Senin ya. Di hari Senin kita melakukan aktivitas, mungkin ya. Melakukan aktivitas di rumah. Ya. Kalian standby HP kan? Di rumah pasti kan? Standby HP atau standby laptop. Di situ ada stopwatch. Dan juga ruangan kalian ya minimal bisalah buat kalian berjalan mondar-mandir ya 2-3 langkah begitu ya. Minimal. Kan ruangan kalian gitu ya. Jadi kita di hari Senin akan melakukan aktivitas menghitung frekuensi denyut jantung. Itu ya. Menghitung frekuensi denyut jantung atau denyut nadi. Karena jantung dan nadi itu sama-sama atau berdenyut secara bersamaan. Oke, jadi kalian siapkan saja perangkatnya buat menghitung waktu, stopwatch kalau punya, kalau nggak punya stopwatch bisa pakai HP atau pakai laptop. Dan juga nanti Mister akan berikan lembar kerjanya di Moodle ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Mister bisa minta tolong Erina untuk berdoa. Halo, Mister. Ya, bisa minta tolong berdoa. Oke, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar IPA Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan lanjut pelajaran selanjutnya. Kiranya Kau berkati agar kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik dan juga Mister yang akan mengajar di kelas berikutnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kelas 8A. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom, selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 8A. Halo semuanya. Oke, istirahat panjang sudah selesai. Oh, istirahat panjang. Oh ya tadi. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk reaksinya. Seperti biasa, terlebih dahulu mari di awal konnichiwa. Oke, Theodorus Kristi sudah menyapa dengan konnichiwa. Ya, annyeonghaseyo. Ya, oke. Jadi mari di awal pertemuan seperti biasa yang kameranya tidak bermasalah, yang hubungannya dengan kameranya baik-baik saja, silahkan dinyalakan. Oke, sudah ada Rachel dan background adiknya di sana. Sambil ngasuh adiknya, sama kayak Leticia juga ya. Leticia udah ngopi siang? Belum. Erika Gabriela juga sudah ada di sana. Theodorisa seperti biasa, dia sepersekian detik saja.
Oke, Theodorisa ada di sana. Yang lain silahkan menyusul. Yang kamera. Oke, ada Ferisa Yuliana di sana ya. Oke, setiap kali sebut namanya dia Mister selalu ingat ibunya Mister ya. Namanya juga Yuliana. Monica Irina coba sekali lagi. Boleh bernyanyi lagi pakai apa juga boleh gitar. Areta juga ada di sana. Irina, oke. Ya, siapa Elita sekali lagi? Ini yang cowok-cowok belum ada sama sekali. Silahkan yang cowok-cowok. Silahkan dinyalakan kameranya. Pako, biasanya Pako. Oke, ada Elita di sana. Lengkap dengan maskernya. Oke, ini yang cowok-cowok tidak ada lagi ya. Oke, baik. Kalau tidak bersedia menyalakan kamera lagi, oke. Seperti biasa, Mister akan menyapa satu persatu. Silahkan beri reaksi kalau kalian ada di sana. Oke, Elita, Monica, Reta, Ferisa sudah, Rachel, Theodorisa, Leticia sudah, Erika juga sudah. Oke, Nico. Nico ini Nicholas ya, kalau tidak salah, Nicholas Nathaniel. 8A. Ya, betul. Oke, Nicholas ada di sana. Next, Wika. Wika, halo Wika ada di sana. Oke, lalu Edeta. Deta, oh. Oke, Edeta ada di sana. Alan Brian Frederick ada. Oke, Efra. Efraim. Efra belum ada kabar. Zevanya Angelica. Oke. Jovan Aurelio, oke. Kesia Grace. Oke, Goldie. Oke, Milo. Milo Aquilo, oke. Wayan Nara. Oke, dan Itamar Pako. Itamar Pako ada di sana? Oh, oke, ada. Baik, di sini 21. Oke, berarti 2 anak ya yang belum hadir. 1 izin atas nama Alika. Oh ya, Alika izin dan 1 Lexia sepertinya. Oke. Baik. Oke, berarti sudah hadir di sini sebenarnya ada 2 anak yang nilainya belum beres, yaitu Lexia dan Milo sebenarnya ya. Halo Milo, bisa beri reaksi? Milo Aquilo. Atau coba nyalakan mic Milo, halo, bisa dengar Mister? Nyalakan mic. Oke, baik Milo. Mungkin kendala jaringannya. Oh, nggak bisa dipencet, bisanya chat ya. Oh, oke. Tapi bisa chat ya. Di situ bisa dengar suara Mister? Dengar suara Mister di situ dengan jelas Milo? Oh, oke, baik. Mari kita cari jalan tengahnya. Oke, sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan Monica Irina, ketua kelas, pimpin kita dalam doa. Silahkan. Halo, Ya, halo, terdengar jelas. oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Kiranya Kau berkati agar kami dapat mengerti apa yang Mister ajarkan dan tolong juga berkati Mister yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke, terima kasih Monica Irina. Ya. Oke. Baik. Sesuai yang sudah Mister sampaikan kemarin, hari di kelas 8A ini berarti hari Selasa juga ya, Selasa jam terakhir. Bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi karena pertemuan kita sudah minim. Pertemuan kita sudah minim. Tersisa 4 pertemuan lagi. Terhitung hari ini kalau selesai, minggu setelah nyepikan masuk langsung PTS. Berarti 2 minggu lagi pembelajarannya. 2 minggu, 2 pertemuan ya. Minggu depan hari Selasa dan Jumat. Terus minggu kedua juga Selasa dan Jumat ya. Semoga hari Jumat minggu kedua bulan Maret itu ya kita bisa masuk sekolah. Kalau tidak masuk berarti terpotong lagi. Baik.
Oke, untuk Milo, bisa dengar suara Mister, tolong balas chat biar beres Milo. Oke, jangan ingat baik-baik Mister sampaikan, jangan khawatir, jangan takut. Yang penting berani, masalah salah dan benar itu urusan berikut ya. Salah dan benar urusan berikut, yang penting berani, kamu bisa jawab Mister. Mister akan arahkan ke jalan yang benar. Wah, ke jalan yang benar. Kezia Amabela, Mister kenapa sih PTS habis libur? Iya, karena kalau setelah ujian semester nggak jadi. Itu jawabannya Kezia. Oke, baik. Milo, dengar suara Mister dengan jelas. Oke, kalau begitu, dengar Milo. Jadi di sini Milo dan Lexia belum ada nilai presentasi harusnya ya. Jadi kita harusnya ada nilai presentasi. Iya. Maka dari itu, tugasmu sekarang silahkan ketikkan identitas karyamu. Milo masih ingat kan presentasinya? Masih ya? Oke, silahkan tugasmu sekarang kedua. Yang pertama, ketikkan identitas karyanya, identitas tahu ya, mulai dari kalau film atau buku ya judul, kalau buku tebal halaman, kalau film durasi, pokoknya sebanyak mungkin. Lalu setelah itu inti dari ceritanya, intinya saja ingat baik-baik, bukan sinopsis. Ya, intinya saja menceritakan tentang apa, itu saja. Oke, setelah itu baru Mister akan balas melalui chat. Apa yang mungkin ada beberapa pertanyaan dari Mister melalui chat juga. Oke, Milo? Oke, sip. Laksanakan. Oke. Baik. Sambil Milo membuat itu, mari kita melanjutkan materi kita. Oh, apa saja? Oke. Identitas karya. Lalu yang kedua, inti ceritanya. Ingat baik-baik, inti dari cerita karya yang kamu kuasai itu. Coba sekarang sampaikan ke Mister, jenis karyamu apa? Film atau buku, novel atau komik atau manga? Film. Nah, kalau film identitas karyanya silahkan. Judul film, durasinya, sutradaranya siapa, tokoh utamanya siapa. Silahkan. Oke. Genrenya apa, dari negara mana, seperti itu. Itu identitasnya. Nah setelah itu baru dibawa identitas. Setelah itu identitasnya selesai, langsung enter, kirim ke Mister. Lalu ketik lanjut, inti dari ceritanya. Misalnya begini, Avenger Endgame. Avenger Endgame adalah sebuah lanjutan film dari Avenger Infinity War. Ya, jadi di sini di film Avenger Endgame, intinya adalah para Avengers kembali berkumpul setelah kekalahan di seri sebelumnya Infinity War, lalu menyusun rencana, menyusun planning, lalu kembali berkumpul menjadi tim dan mengalahkan Thanos beserta kawanannya atau staff dan anak buahnya, gitu. Oke? Oke, Milo? Oke, sip, lanjutkan. Oke, baik, kita yang lain, mari kita, bukan kita yang lain, juga Milo. Kita melanjutkan materi kita. Baik, hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ya, silahkan lihat di layar, di monitor, di PC kalian, di hadapan kalian. Oke, kalau kita lihat bersama sudah banyak materi dan kita hampir sudah di penghujung materi ya. Mulai dari itu ada pengertiannya apa, tujuan, ciri, jenis-jenis, aspek-aspek penting, gagasan pokok, maksud dari teks ulasan itu seperti apa, sudah. Lalu kemarin terakhir kita sampai pada kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Itu juga kita sudah bahas. Baik, hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu struktur teks ulasan. Mister beri beberapa detik untuk mengambil buku LKS bagi yang belum ambil. Membuka lalu setelah mengambil membuka halaman 10. LKS semester 2, halaman 10. Silahkan segera. Sekali lagi LKS halaman 10. Kalau sudah silahkan. Oke. Oke, baik. Sip, banyak yang sudah. Oke, baik. Kalau sudah kita mulai hari ini kita membahas struktur teks ulasan. Kalau masih ada kesempatan kita akan lanjut ke kebahasaan. Struktur teks ulasan kita lihat di situ di halaman 10. Silahkan
Mister akan terlebih dahulu menyebutkan. Jadi di situ ada 6 hal. Struktur teks ulasan di situ ada 6 hal ya. Ada 6 hal di situ. Baik. 6 hal tersebut itu ada identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rekomendasi yang terakhir. Baik, jadi itu 6 hal yang menjadi struktur teks ulasan. Kita akan melihat satu persatu. Struktur yang pertama, oke, apabila kalian masih bertanya struktur itu seperti apa, ya, Mister beri analogi struktur itu seperti apa. Struktur itu bisa digunakan dalam berbagai hal, bukan hanya pembelajaran. Misalkan kalau mau membuat bangunan, biasanya kan ada strukturnya gitu ya. Struktur atau dengan kata lain yang memudahkan, kerangka. Ya, coba kalian lihat kalau orang buat rumah, terlebih dahulu kan biasa dibangun kerangkanya dari besi, kayu, dan lain-lain. Nah, begitu pula dalam pembelajaran khususnya bahasa Indonesia. Nah, teks ulasan, sebelum kita menghasilkan sebuah teks, mari kita lihat strukturnya dulu. Kita lihat struktur atau kerangkanya. Ya, struktur atau kerangkanya. Ya, kalau struktur atau kerangkanya jelas, setelah itu kita akan bisa menghasilkan sebuah bangunan atau teks ulasan yang tepat. Ya baik, mari kita lihat satu persatu. Ya, yang pertama, silahkan akan dibacakan oleh seorang anak yang terlahir ke dunia ini dengan nama Ferisa Yuliana. Silahkan bacakan penjelasan mengenai identitas karya. Halaman 10, struktur yang pertama, bagian D, poin A. Silahkan. Yang poin A aja atau di atasnya juga dibaca? Boleh dari atas boleh, silahkan boleh. Dari atas sampai ke A. Telaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. 1. Struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan adalah bagian-bagian yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi suatu teks ulasan yang utuh. Teks ulasan memiliki struktur teks sebagai berikut. A. Identitas karya. Berisi identitas yang diulas baik berupa buku maupun film atau drama. Oke, terima kasih Ferisa Yuliana. Baik, sebenarnya mengenai struktur ini, setiap pembahasan mengenai teks ulasan Mister biasanya selalu menyampaikan ya, dan sebenarnya ini bukan menjadi hal baru lagi. Oke, jadi lebih sifatnya mungkin lebih pada kita menekankan kejelasannya seperti apa. Baik, yang pertama ada identitas karya. Seperti yang sudah dibacakan oleh Ferisa Yuliana, identitas karya itu apa? Di situ dijelaskan identitas karya itu berisi identitas yang diulas. Ya, yang kalian ulas itu bebas, silahkan identitas itu. Kalau kalian pilih film, silahkan. Kalau misalkan kalian, saya akan mengulas film, berarti identitasnya adalah apa? Judul film. Selalu diawali dengan judul. Dalam beberapa anak yang presentasi, namanya, mereka selalu mengatakan namanya. Ingat baik-baik, jangan sebut judul. Ya, jadi kalau misalkan entah buku atau film, selalu diawali dengan judul. Judul buku, judul film. Jadi misalkan identitas karya, oke, saya akan mengulas film. Berarti mulai dari judul film, sutradaranya siapa, durasinya berapa menit, tokoh utamanya siapa, ya, tokoh utamanya siapa, lalu setelah tokoh utama, boleh sebanyak mungkin, ya. Biasanya Mister dalam pengambilan nilai, anak yang rajin yang membuat semakin banyak, nilainya pun semakin banyak, ya. Nilainya semakin banyak. Ya, oke. Rachel bertanya, bagaimana kalau buku? Nah, kalau buku berarti, kalau misalkan identitas kalian mengulas buku, berarti identitasnya adalah judul buku, penulisnya siapa, tebal halamannya berapa, oke. Kalau misalkan itu buku terjemahan, oke, penulis aslinya siapa, lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh siapa, seperti itu. Lalu tokoh utamanya juga silahkan disebutkan di sana. Nah, seperti itu. Itu buku dan film. Kalau film dan drama sama ya. Nah, maksudnya sama di sini karena kalau drama hanya karena berepisode saja. Tapi berupa tayangan ya. Tayangan yang dilihat dan didengar. Kalau buku ya lihat dan baca lalu harus diselami. Oke. Jadi seperti itu. Paham ya? Mudah ya?
identitas karya. Dan ini sudah kalian lakukan di presentasi kemarin, Mister bertanya. Silahkan perkenalkan kepada kami semua identitas dari film yang sudah kamu tonton. Atau silahkan perkenalkan kepada kami buku yang sudah kamu baca. Seperti itu. Oke, itu identitas karya. Mudah ya. Jadi identitas karya itu isinya macam-macam. Ada mulai dari judul, durasi atau tebal halaman, tokoh utamanya siapa, penulisnya siapa, sutradaranya siapa, boleh produsernya siapa, silahkan. Sebanyak mungkin yang kamu ketahui tentang itu. Ya, tetapi kalau film sebaiknya jangan tulis semua nama tokohnya. Ya, kalau kita biasanya nonton film, tokohnya di bagian ending film itu kan ada tulis nama tokoh. Aduh, itu banyak sekali. Kalau kalian sebut ya ini 10 halaman bisa khusus untuk perkenalan tokoh. Jadi tokoh utamanya saja. Seperti itu. Oke. Ya, itu identitas, mudah ya. Ini sudah kalian lakukan. Lalu yang kedua, setelah identitas, ada yang namanya orientasi. Nah, ini dia. Orientasi. Nah, silahkan satu anak membacakan mengenai orientasi. Ya, silahkan. Nicholas Nathaniel, halo Nicholas, bisa nyalakan mic dan bacakan poin B mengenai orientasi itu apa? Silahkan. Halo, Nicholas, ada suara? Oke, kalau Nicholas tidak ada suara, maka kita lanjut ke Zevanya. Halo Zevanya, bisa nyalakan mic dan bacakan poin B. Halo, Mister. Halo, ya terdengar, silahkan bacakan poin B. Halo. Ya, halo, terdengar jelas, silahkan. Halo, Zevanya. Halo, Zevanya. Zevanya Angelica, halo. Wah, mungkin masalah jaringannya. Di sini tidak terdengar suara Zevanya. Oke, baik Zevanya, mungkin masalah ada gangguan ya. Oke, baik, mohon maaf. Kesempatan nanti selanjutnya ya. Oke, coba Rachel langsung bacakan Rachel poin B mengenai apa itu orientasi. Silahkan. LKS halaman 10. Saya baca, Mister. Iya, betul. Orientasi berisi pengenalan tentang gambaran umum sebuah karya yang akan diulas. Sip, terima kasih Rachel. Nah, ingat baik-baik. Di situ, kalau kalian lihat di buku, Mister mau langsung sampaikan orientasi dengan ini. Satu hal Mister langsung sampaikan di sini. Sinopsis. Perhatikan baik-baik. Orientasi itu yang mana? Orientasi itu yang mana? Nah, anak-anak, orientasi itu intinya kalau di sini penjelasan kalian kurang paham, orientasi itu seperti yang sudah kalian presentasi. Jadi kemarin yang kalian presentasi dan Mister arahkan, itu kalian sudah membuat dua hal, identitas dan orientasi. Makanya Mister bilang jangan sinopsis. Nah, jadi orientasi ini gambaran umum atau inti dari cerita tersebut. Jadi orientasi di situ berisi pengenalan tentang gambaran umum sebuah karya yang akan diulas. Ya, orientasi. Jadi inti atau gambaran umum seperti ini. Jadi seperti ini ya anak-anak. Coba Mister beri contoh dari film yang seperti biasa Mister sampaikan. Avenger Endgame misalnya. Jadi orientasinya begini, setelah identitas karya, orientasinya itu seperti ini. Film ini merupakan film lanjutan dari seri sebelumnya Infinity War, ya. Infinity War. Ya, jadi di dalam film ini akan bercerita mengenai lanjutan kisah para Avenger yang mulai putus asa karena kekalahan sebelumnya di Avenger Infinity War. Tetapi mereka mulai bangkit, kembali berkumpul menjadi tim dan menyusun rencana lalu mengalahkan Thanos beserta pasukannya. Ya, jadi titik selesai. Itu orientasi. Jadi orientasi itu yang baik-baik, gambaran umum. Ya, gambaran umum mengenai cerita yang akan kalian ulas. Ingat baik-baik, di sini Mister sampaikan orientasi beda dengan sinopsis. Beda dengan sinopsis. Nah, mari langsung saja kita lihat perbedaannya supaya jelas. Satu anak silahkan bacakan
Baik, Zevanya. Oke, tidak apa-apa. Mari bergabung kembali. Oke, Theodorisa, bacakan tentang sinopsis Theodorisa. Segera, silakan. Sinopsis berisi ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis ulasan terhadap isi karya yang diulas. Oke. Ya, terima kasih Theodorisa. Perhatikan baik-baik. Jadi di situ orientasi dan sinopsis, ingat baik-baik beda. Kalau orientasi dia memberikan gambaran umum. Gambaran umum mulai dari awal sampai akhir dari kisah itu. Nah, sinopsis baru dia menceritakan agak detail tentang isi dari film tersebut. Oke? Ya, jadi begini, ingat baik-baik sekali lagi. Mister berikan perbedaan. Orientasi itu gambaran umum. Gambaran umum. Filmnya akan seperti apa. Nah, setelah itu baru di bawah orientasi ada sinopsis. Nah, sinopsis baru kamu mulai menceritakan dari awal sampai akhir film tersebut. Tetapi dalam bentuk yang pendek. Itu sinopsis ya. Jadi seperti ini. Mister langsung beri contoh. Oke, baik Milo. Ini identitasnya ya. Oke, silahkan lanjutkan ketik isi atau inti dari atau orientasi. Mister sebut di sini orientasi dari film yang kamu tonton. Oke, jadi baik orientasi dan sinopsis. Jadi contohnya seperti tadi Avenger Endgame. Avenger Endgame. Jadi Mister mulai. Avenger Endgame ini adalah orientasi ya. Avenger Endgame adalah lanjutan dari seri sebelumnya, yaitu seri sebelumnya dari Marvel Studio yaitu Avengers Infinity War. Ya. Jadi di dalam film ini, ya, jadi film ini adalah lanjutan dari Infinity War ya, Infinity War. Di dalam film ini khusus akan menceritakan tentang bagaimana keputusasaan para Avenger, tetapi mereka mulai berkumpul kembali, menyusun rencana, lalu mulai kembali melawan Thanos dan mengalahkan Thanos beserta pasukan-pasukannya. Nah itu orientasi. Jadi lebih singkat, gambaran umum, lebih singkat. Nah mulai setelah itu baru sinopsis. Nah, misalkan sinopsis silahkan kamu mulai. Avenger Endgame dimulai dengan latar para Avengers bubar, ya bubar, masing-masing pergi ke tempatnya yang tenang ya, tempatnya masing-masing. Misalnya Iron Man pergi berkumpul dengan istri dan anaknya. Yang tertinggal di Avengers Studio hanyalah Captain America dan beberapa Avengers lain misalnya. Jadi mulai cerita agak lebih detail sampai pada terakhir nanti. Ingat baik-baik orientasi dan sinopsis. Di bawahnya sebenarnya di bawah penjelasan itu ada contoh. Ada contoh dan jelas itu sudah dibagi berdasarkan strukturnya. Ya, oke kita lanjut saja dulu. Yang berikut kita ke hal keempat. Analisis. Nah analisis ini isinya apa saja? Coba silahkan bacakan. Kesia Grace. Kesia Grace silahkan bacakan. Halo Mister, Ya halo terdengar silahkan. analisis berisi paparan tentang keberadaan unsur yang diulas seperti unsur intrinsik dan ekstrinsik pada karya sastra. Oke, terima kasih Kesia Grace. Ya, perhatikan baik-baik. Supaya lebih jelas kayaknya kita langsung lihat di contoh di artikel di bawah itu. Yang sudah dibagi berdasarkan struktur. Di situ sangat jelas. Jadi contoh yang ada di bawah penjelasan struktur itu, kalian akan menghasilkan seperti itu. Nah sekali lagi dengarkan baik-baik yang Mister sampaikan. Contoh yang ada di halaman 10-11, ya, contoh yang ada di halaman 10-11 itu adalah contoh di mana kalian akan menghasilkan teks ulasan sama persis seperti itu. Bedanya hanya isinya saja. Kalau ini tentang, nah, misalkan kita lihat di situ identitas bukunya, judul buku Komet, penulis Terelie, penerbit Gramedia Pustaka Utama, Kota Terbit Jakarta, tahun terbit Mei 2018. Nah, boleh kalian harus bisa tambah sebanyak mungkin tebal halaman, seperti itu. Boleh, silahkan. Ya, oke, perhatikan itu identitas. Lalu setelah itu orientasi. Perhatikan di situ digambarkan dengan jelas orientasi. Komet adalah buku kelima dari serial Bumi. Ada bumi, bulan, matahari, dan bintang. Jadi lalu yang kelima adalah Komet. Buku ini berkisah tentang persahabatan, pengorbanan, keberanian, dan perbuatan-perbuatan baik. Novel Komet masih menceritakan petualangan tiga sahabat yaitu Raib, Sally, dan Ali. Raib berasal dari klan bulan. Raib dapat menghilang dan selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan.
Sally berasal dari klan matahari. Sally dapat mengeluarkan petir dari tangannya. Sedikit penakut dan perhatian. Sementara itu Ali berasal dari klan bumi. Ali dapat berubah menjadi beruang buas, paling sembrono dan paling cerdas di antara teman-temannya. Nah, perhatikan baik-baik. Selesai. Jadi dia memberikan gambaran umum saja. Itu orientasinya. Nah, setelah itu baru sinopsisnya. Perhatikan sinopsis di situ. Rai, Sally, dan Ali di petualangan sebelumnya telah berhasil menggagalkan rencana sekretaris Dewan Kota yang meruntuhkan pasak bumi. Nah, ini agak panjang. Kalau sinopsisnya agak panjang karena dia menceritakan lumayan detail. Theodorus bertanya, klan itu apa? Oh, berarti kalau Theodorus bertanya berarti Theodorus pernah tahu yang game apa Clan of Grace, COC? Enggak, Oh, saya enggak enggak ya. main. Clan itu seperti apa ya? Siapa yang bermain COC bisa menjawab pertanyaan dari ini? Theodorus. Clan itu apa? Theodorus bertanya. Ayo, anak-anak yang game bisa menjawab. Langsung nyalakan mic dan jawab. Clan itu apa? Leticia, silahkan. Ya, Mister. Ya, bagaimana kamu angkat tangan ingin menjawabkah? COC. Di sini Theodorus bertanya, clan itu apa? Nah, Mister kan jadi ingat COC kan clan of apa? Klan itu kalau nggak salah kayak kelompok gitu. Nah, Kok iya, nggak salah ya. betul. Ya, jadi clan itu seperti clan itu kelompok ya, sekelompok orang atau ya, pokoknya sekelompok orang yang mungkin menempati atau pokoknya kelompok tertentu. Ya, kelompok tertentu. Itu clan atau kelompok Theodorus. Oke. Baik. Nah, perhatikan, kita kembali lagi ke topik. Lihat identitas buku, orientasi, sinopsis. Lihat, perbedaannya sangat jelas digambarkan di contoh itu. Lalu analisis. Nah, analisis di sini dikatakan berisi paparan tentang keberadaan unsur yang diulas. Seperti unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, intrinsik dan ekstrinsik seperti apa? Kita lihat contoh di situ. Novel ini, lihat contoh di halaman 11, bagian analisis. Novel ini memberikan banyak pelajaran bagi pembacanya. Novel ini mengajarkan kita untuk belajar tegar dan tabah dalam menghadapi masalah. Selain itu, novel ini mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran. Perhatikan baik-baik, itu analisisnya. Nah, analisisnya di sini berarti ada apa? Berarti analisisnya di sini bisa dikatakan ini pembelajaran. Pembelajaran yang dapat diambil dari sana. Nah, itu kan unsur ekstrinsik. Kan misalkan dalam sebuah karya tidak mungkin dia katakan langsung film ini untuk membuat kita menjadi sadar apa dan apa, kan tidak. Tapi dia tunjukkan saja filmnya. Setelah itu baru kamu silahkan petik nilainya seperti apa. Oh, setelah menonton film ini, setelah menonton film Avenger Endgame, akhirnya saya belajar bahwa kegagalan selalu ada dalam hidup. Tetapi putus asa manusiawi. Tetapi kalau sampai putus asa berkepanjangan dan tidak bertindak lagi, nah itu berarti bodoh. Saya harus tetap tegar. Karena apa? Setiap kegagalan, di balik kegagalan, semakin banyak kegagalan, pintu kesuksesan akan semakin terbuka. Nah, misalkan seperti itu. Jadi silahkan bebas. Nah, itu kan disebut unsur ekstrinsik. Karena apa? Karena kita bisa simpulkan sendiri. Jadi tidak disebutkan dalam karya tersebut bahwa nilai yang dapat kita ambil dari ini adalah ini. Tidak. Tetapi kita menonton lalu kita bisa simpulkan nilai itu sendiri. Dari Avenger Endgame, selain kita tidak boleh terlalu putus asa, terus berjuang, lalu juga bisa memberikan nilai tentang apa? Nilai kejujuran ada di sana, lalu terus kerja keras ada di sana, terus kerja kelompok juga ada di sana. Banyak nilai yang bisa kita petik dari sebuah karya. Entah itu novel, komik, film, ada lengkap. Nah, itu adalah analisis. Ya, lalu hal yang kelima. Coba hal yang kelima. Silahkan bacakan, yaitu evaluasi. Silahkan bacakan. Belum, Theodorus, jawabannya belum. Mister belum baca semuanya. Belum. Ya, belum. Theodorus bertanya, Mister pernah baca kelima serinya? Sabar. Kalau gambaran umumnya sepertinya sudah pernah gambaran umumnya. Jadi tokohnya ini sama saja. Jadi tokoh utama yang diceritakan dalam Comet ini, Raib, Sally, dan Ali, mereka ini tokoh yang sama. Mereka itu bertualang dari ini. Jadi mereka itu punya kekuatan-kekuatan khusus dan mereka itu berkelana. Jadi mereka dari bumi, ya, mereka di bumi, mereka melawan, ada lawannya di bumi.
lalu mereka berhasil kalahkan, lalu mereka bertualang ke bulan, pergi sampai di sana selalu ada musuh, lalu mereka kalahkan, berhasil menyelamatkan bulan, lalu matahari, lalu bintang. Nah, seperti itu. Ceritanya seperti itu biasanya, Terelia. Jadi petualangan 3 sahabat ini ke beberapa bumi, bulan, bintang, matahari, seperti itu. Oke, silahkan. Yang kelima mengenai evaluasi, silahkan. Erika Gabriela. Halo Erika, silahkan nyalakan mic dan bacakan. Halo Erika Gabriela, ada di sana? Oke, baik. Kalau Erika belum ada, coba Elita. Ya, Elita, halo Elita, bisa nyalakan mic. Halo Elita. Halo anak-anak, masih ada di sana? Jangan sampai Mister sudah ditinggal sendiri, ngomong-ngomong sendiri di sini. Halo, Mister. Oke, baik. Erika, silakan bacakan penjelasan mengenai hal kelima, evaluasi. Silakan. Halo, Erika? Sudah? Oh, disconnect ya. Oh, oke, baik. Oh ya, oke. Kalau begitu lanjut ke Leticia. Leticia, silahkan. Halo Leticia. Sampai bagian mana, Mister? Nah, aduh, ini pertanyaan bikin kamu ikuti yang Mister jelaskan atau tidak? Ikuti Mister, tapi agak bengong bentar. Di halaman 10, poin kelima, evaluasi. Silahkan. Sudah, Leticia? Saya udah halaman 10, cuma saya lupa bagian mana. Poin kelima, Oke. Struktur bagian E. Oke, Mister. Oke. Oke, slow, lanjut. Evaluasi berisi paparan kelebihan dan kekurangan suatu karya yang diulas. Oke, terima kasih Leticia. Oke, perhatikan baik-baik, evaluasi. Nah, evaluasi berisi paparan kelebihan dan kekurangan suatu karya yang diulas. Nah, Mister sudah pernah sampaikan kan? Nah, kalian perhatikan baik-baik. Kalau analisis itu artinya berarti kalian seperti mengambil nilai. Mister sederhanakan, analisis itu berarti kalian simpulkan nilai yang terkandung dalam karya tersebut. Sementara evaluasi itu mengenai kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. Ya, evaluasinya. Misalkan di situ. Evaluasi di situ. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini sangat baik. Oh, ini berarti kelebihan. Novel ini disertai dengan humor-humor lucu di tengah-tengah percakapan. Berarti ini masih kelebihan. Akan tetapi humor tersebut tidak berlebihan sehingga pembaca dapat menikmatinya tanpa harus mengesampingkan cerita asli. Oke. Selain itu alur ceritanya mudah ditebak dan ending ceritanya harus berlanjut ke buku berikutnya. Oke. Bagus, dia memberikan 2 pendapat kelebihan dan 2 pendapat kekurangan. Silahkan. Ingat baik-baik, jangan hanya terpaku pada contoh. Kelebihan dan kekurangan bisa berdasarkan, pokoknya yang kalian amati. Oh, menurut saya film ini kelebihannya adalah animasinya bagus. Animasinya bagus. Lalu dramatisasi ceritanya itu juga bagus. Mulai dari bisa buat kita tersenyum, bisa buat kita marah, bisa buat kita sedih, dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Nah, misalkan itu kelebihan, lalu kekurangannya, film ini kurang, menurut saya durasinya kurang panjang. Karena apa? Mungkin kamu bisa sampaikan, durasinya kurang panjang karena saya sangat menikmati film ini. Sangat menikmati, sehingga rasa-rasanya 2 jam saja tidak cukup. Boleh, silahkan. Atau kekurangan lain adalah aktor, misalkan, silahkan, jujur saja. Oh, aktornya kurang, ini kan kamu akan tulis ke Mister, jadi Mister yang baca. Jadi silahkan, bebas. Oh, aktornya menurut saya kurang ganteng. Ya. Harusnya coba film seperti ini, genre seperti ini film, ini aktor yang cocok menurut saya ini Brad Pitt ini cocok sekali, ya. Brad Pitt ini cocok sekali, ya. Oke, seperti itu misalnya. Oke, baik. Perhatikan baik-baik sekali lagi, identitas buku jelas di situ.
orientasi juga jelas, beda dengan sinopsis. Nah, setelah sinopsis, analisis. Analisis itu ingat baik-baik, analisis itu nilai yang dapat kamu petik dari karya tersebut. Oke, dari film ini atau dari buku ini kita dapat belajar bahwa kita tidak harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh terlena dengan keadaan, ya. Ya, terlena dengan keadaan dan kita harus sadar diri, ya. Jangan cepat menghakimi orang lain misalnya. Seperti itu. Jadi itu analisis nilai kehidupan yang dapat dipetik dari karya yang kamu ulas. Setelah itu evaluasi. Nah, evaluasi itu terkait kelebihan dan kekurangan. Menurut film ini bagus karena ini, oke, kelebihan. Setelah itu kekurangan, tetapi agak kurang ini karena kurang sreg karena di bagian ini harus sepertinya di bagian tengah ini harus ditambahi ini. Bebas, silahkan berpendapat sesuai dengan itu. Maka dari itu kalian untuk menemukan kelebihan dan kekurangan, satu-satunya cara bukan hanya kelebihan dan kekurangan, tetapi analisisnya juga, sinopsisnya, orientasinya. Berarti kalian harus dengan melihat atau menonton dengan saksama kalau itu film. Kalau buku harus baca dengan teliti. Menonton dengan saksama, perlahan-lahan lihat. Kalau bisa diulangi supaya lebih paham. Ya, lalu kalau novel juga silahkan dibaca, misalnya seperti itu. Oke, itu evaluasi mengenai kelebihan dan kekurangan. Oke, ini Theodorisya mengatakan, Mister, kalau karakternya terlalu julid, boleh dimasukkan kekurangan nggak? Boleh. Boleh Theodorisya. Rachel, buku saya 1000-an halaman. Wow. Rachel, kamu itu buku apa coba? Sampai ini misalnya Rachel, buku apa itu? Harry Potter kah? Wih, novel yang 1000-an halaman, lumayan. Novel horor ya. Ini Rachel, kata Theodorisya, itu buku ulasan hidup Mister, makanya tebal. Oh begitu ya Rachel, 1000-an halaman, wow, luar biasa. Itu sama seperti novelnya Pramudia Anantatur, Bumi Manusia. Nah ini ada balasan untuk Theodorisya dari Rachel. Ulasan dosa-dosa dia kepada saya, Mister. Ya, oke. Boleh, silahkan. Mau berapa puluh halaman, karena itu ingat baik-baik, Mister tidak memaksakan, dengar sekali lagi. Mister tidak memaksakan bahwa kamu harus mengambil karya ini. Misalkan buku harus setebal 1000-an halaman atau apa. Atau film harus durasinya 3-4 hari. Kan tidak. Silahkan. Tetapi ingat baik-baik, Mister menyarankan pilih karya sesuai yang kalian minati atau kalian suka. Oh saya suka film ini. Oke saya ulas film ini. Oh saya suka buku ini. Oke maka saya ulas buku ini. Oh saya suka karya ini. Maka saya ulas karya ini. Seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya karya yang kalian suka kan kalian jadi semangat. Elita, oh Elita, kalau pemainnya terlalu kurus juga boleh atau terlalu gemuk juga boleh. Silahkan, silahkan itu pendapat pribadi kalian. Jadi silahkan, silahkan Elita. Tetapi ingat baik-baik, kalian menilai harus lihat baik-baik filmnya. Ada beberapa, bukan beberapa, tapi mayoritas sutradara mencari tokoh itu sesuai dengan peran. Kalau kalian mau menilai pribadi aktornya, kalian harus lihat baik-baik. Karena Mister mau beritahu, kalau kalian mau menilai orang atau karakter dalam film, kalian harus lihat baik-baik karakter filmnya, karakter perannya dan karakter orang aslinya. Karena apa? Biasanya para sutradara itu pandai. Mereka memilih aktor yang bisa berperan sesuai naskah tersebut. Jadi seperti itu. Jadi misalkan tentang ini apa? Misalnya yang berperan action. Nah, film-film yang genrenya action. Film-film yang genrenya action. Pasti dipilih orang-orang yang memang bisa aksi. Misalkan kita begini, sebut saja. Misalkan film tentang kungfu, bercerita tentang kungfu. Ya, kungfu yang bisa kelahi-kelahi itu. Nah, itu kan kalau kalian lihat kungfu itu biasanya misalkan wushu itu ada Donnie Yen. Nah, itu kan cocok. Atau misalkan aktor Indonesia yang lumayan mendunia atau bermain di film-film apa Hollywood atau apa itu. Siapa? Siapa ini namanya? Ayo, siapa yang tahu namanya? Yang orang Indonesia yang bisa berperan ini apa? Siapa yang tahu namanya?
Joy Taslim. Bukan. Oke, ada Joy Taslim, tapi ada satu lagi yang lebih terkenal. Maksudnya, oke, Joy Taslim terkenal, tapi ada satu lagi yang sudah bermain di beberapa film Hollywood. Bukan selain Joy Taslim ada satu. Siapa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Rachel? Nggak tahu? Atau siapa? Edeta? Siapa itu? Iko Uwais. Ya, betul. Nah, Iko Uwais, betul Theodorisa. Nah, itu Iko Uwais. Jadi, perhatikan baik-baik. Kalau kalian mau menilai karakter aktor dalam sebuah film, perhatikan baik-baik sekali lagi. Biasanya sutradaranya itu punya alasan. Maka saran saya kalau kalian mau menilai aktornya, kalian coba cari. Ada alasan mengapa sutradara ini memilih dia sebagai pemeran utamanya. Karena apa? Biasanya karena sesuai dengan karakter. Para sutradara itu mencari tokoh, aktor yang sesuai dengan karakter filmnya. Atau karakter ceritanya. Jadi sesuai. Kalau dia kungfu berarti cari orang yang bisa. Yang benar-benar bisa. Jackie Chan misalnya seperti itu. Tetapi kalau misalkan dia film yang misalkan romantis misalkan. Ya. Karena apa? Mister mau sampaikan, para aktor itu anak-anak, mereka sebelum bermain sebuah film, kalau kalian tahu, siapa yang tahu proses pembuatan film? Para aktor. Nah, kalian kalau lihat produksi sebuah film, ingat baik-baik. Ya Leticia, betul. Yang pertama kan aktornya itu di casting dulu, di casting. Kalau lolos baru oke, sesuai karakter ceritanya, baru bisa menjadi aktor utamanya. Nah, selain casting, mereka setelah itu ingat baik-baik, selain casting mereka karantina. Coba kalian lihat baik-baik. Ada beberapa film yang membutuhkan tokoh utama yang karakternya seperti ini dan butuh berat badannya sekian. Biasanya turun berat badan. Kalau kalian mau lihat kesungguhan itu di Indonesia ada, tetapi kalau mau lihat yang film-film Amerika atau luar negeri, itu kalau tokoh utamanya badannya terlalu besar, tetapi karakternya sesuai, biasanya butuh beberapa bulan untuk dia turunkan berat badan. Kalian pernah lihat-lihat seperti itu enggak? Siapa yang pernah tahu produksi film yang seperti itu? Jadi selain casting, mereka itu karantina. Dan total. Oh, karaktermu sebenarnya cocok, tapi badanmu kurang atletis. Maka dia akan latihan selama beberapa bulan itu diberi program latihan. Sampai badannya benar-benar terbentuk atletis. Baru mulai syuting. Jadi seperti itu. Jadi orang buat film itu sebenarnya panjang prosesnya. Theodorisa, ya. Mister tahu film Imperfect gak? Imperfect, ya. Jessica Mila, betul. Nah itu, dia harus naikkan badan 10 kilo kan, biar sesuai dengan karakter kan. Nah seperti itu. Imperfect, ya. Mister nonton, sudah nonton Theodorisa. Betul. Nah seperti itu. Ya, nanti kan cowoknya kan atau yang berperan sebagai pasangan di situ kan juga salah satu pemeran aktor favorit Mister. Siapa? Reza Rahadian. Ya, oke baik. Jadi perhatikan sekali lagi. Mister sampaikan bahwa halaman 10, contoh yang ada pada halaman 10 sampai 11 mengenai buku Komet itu adalah contoh yang harus kalian ikuti, yang kalian buat harus sesuai seperti itu. Jadi ada identitas buku, ada orientasi, ada sinopsis, ada analisis, ada evaluasi, dan terakhir rekomendasi. Oke, rekomendasi coba Mister berikan kesempatan kepada satu anak untuk membaca. Coba Edeta, halo Edeta, mic-nya jadi? Bisa bantu bacakan yang poin ke-6 F. Halo Edeta, masih ada di sana? Mic-nya masih jadi Edeta, halo? Oh oke, baik Edeta gak ada respon, maka kita coba coba Areta bacakan F. Bagian F atau yang terakhir. Silakan. Halo, Areta. Ya, Mister.
silahkan bacakan poin F atau rekomendasi. Struktur bagian terakhir. Rekomendasi berisi ajakan untuk membaca buku atau menonton film yang diulas beserta manfaat yang akan didapatkan. Oke, terima kasih Areta. Ya, oke, baik. Perhatikan baik-baik. Rekomendasi atau yang terakhir, struktur yang terakhir. Rekomendasi berisi ajakan untuk membaca buku atau menonton film yang diulas beserta manfaat yang akan didapatkan. Perhatikan rekomendasi. Contohnya di situ dari yang buku itu. Novel Komet masih sama dengan novel-novel sebelumnya. Cerita diawali di klan bumi yang berlanjut ke klan lainnya menuju pengalaman tidak terduga. Novel ini selalu membuat pembaca tertarik menamatkan serinya untuk menemukan sebuah kegregetan di luar dugaan. Selain itu, buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca karena mengandung banyak pesan kehidupan. Ingat baik-baik, mudah. Kalau kita lihat perstruktur ini, anak-anak mudah buatnya. Mudah ya. Oke, perhatikan baik-baik. Mulai dari A, identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan diakhiri dengan rekomendasi. Di situ di contohnya sangat jelas ada digambarkan di sana. Perhatikan sekali lagi, Mister ulangi identitas buku atau identitas film. Silahkan sekali lagi tulis sebanyak mungkin. Lebih banyak, semakin banyak, nilai pun semakin banyak. Nah, setelah identitas buku, lalu ada orientasi. Ingat bebek, orientasi itu gambaran umum ya. Ingat beda dengan sinopsis, orientasi gambaran umum. Nah, harus bedakan itu. Lalu setelah orientasi, baru sinopsis. Sinopsis mulai lebih rinci ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu baru analisis. Analis, ingat baik-baik, analis itu kalian menyimpulkan nilai kehidupan atau nilai yang dapat dipetik dari karya tersebut. Oh, setelah menonton ini, nggak boleh. Kita, Mister tidak menyuruh untuk memilih karya berupa permainan. Leticia. Harus seperti yang sudah kita sepakati dari awal-awal. Film, drama, kalau enggak buku. Buku juga bukan buku pelajaran, tapi buku novel, komik, atau manga. Itu saja. Ya, jadi sekali lagi analisis di situ silahkan kalian simpulkan nilai apa yang dapat dipetik dari film tersebut. Nah, nilai yang dapat dipetik dari film atau novel tersebut apa? Setelah itu evaluasi. Evaluasi itu mengenai kelebihan dan kekurangan. Silahkan kelebihannya ini, kekurangannya ini. Silahkan. Lalu diakhiri dengan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu silahkan. Di sana kamu mengajak. Ajakan kepada para pembaca kalau itu buku, atau ajakan kepada para penonton kalau itu film atau drama. Lalu di sini ada kalimat terakhirnya bagus. Beserta manfaat yang akan didapatkannya. Nah, ingat baik-baik, ada manfaat di sana. Misalkan di sini, buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca karena mengandung banyak pesan kehidupan. Nah, itu manfaatnya. Banyak pesan kehidupan yang dapat dipetik atau diambil dari buku atau film yang ditonton. Oke, baik, Mister stop share mengenai struktur. Sisa 1 menit berapa detik lagi waktu selesai. Mister mau bertanya, ada yang ingin bertanya? Mengenai struktur, silahkan. Ada yang ingin bertanya mengenai struktur, silahkan bertanya. Halo anak-anak? Oke. Yang masih ada di sana beri reaksi. Silahkan. Yang masih ada di sana, halo anak-anak. Silahkan beri reaksi bagi yang masih ada di sana. Elita, Rachel, Theodoris. Oh banyak, sip, banyak. Wow, oke. Sisa Monica dan Irina belum beri reaksi. Tidak ada yang ingin bertanya? Sekali lagi Mister tekankan, untuk struktur, contoh yang ada di bawah struktur, kalian akan menghasilkan contoh sama seperti itu. Jadi ini sebagai contoh patokan. Jadi ada identitasnya di sana, ada orientasinya, ada sinopsis, ada analisis, ada evaluasi, dan ada rekomendasi. Ada 6 hal. Ada 6 hal yang terdapat di sana. Jadi kalian akan membuat sebuah teks ulasan yang ada 6 hal ini, struktur ini atau kerangka ini, atau pokok pikiran yang ini. Jadi ada 6 hal. Harus ada semua di dalam teks ulasan kalian.
Jangan berpikir berat. Aman, bisa. Kita lihat satu persatu. Kalau kalian kerjanya satu persatu. Identitas. Ingat baik-baik. Identitas misalkan di sini dia hanya tulis judul, penulis, penerbit, kota terbit, tahun terbit. Halamannya tidak ada. Ingat baik-baik. Tulis sebanyak mungkin. Semakin banyak, sekali lagi Mister sampaikan, semakin banyak nilaimu pun semakin banyak. Tetapi kalau kamu tulisannya irit-irit, satu paragraf, masing-masing satu paragraf, ya nilaimu standar-standar saja. Seperti itu. Oke, baik Theodoris ada. Kita ada PR bikin struktur enggak? Tidak. Mister berpikir nanti di sepertinya di kaidah kebahasaan. Ya, tidak. Ya. Itamar Paku sudah mengingatkan waktu. Ya, betul. Oke, baik. Sekali lagi Mister bertanya, ada yang ingin bertanya mengenai struktur? Oke. Oke, kalau tidak ada silahkan beri reaksi yang paham. Sudah paham yang Mister sampaikan? Silahkan beri reaksi. Pahamkah yang Mister sampaikan? Mudah ya. Belajar dengan Mister biasanya kita berikan banyak contoh dan dimudahkan ya. Oke. Baik, sip. Oke, Milo, Mister juga sudah baca punyamu. Oke, cukup. Oke, Milo. Good job, Mister tulis nilaimu sekarang. Oke, baik. Terima kasih bagi yang sudah paham. Nah, ini ada yang juga Mister tanya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada sudah paham yang Mister sampaikan? Juga tidak beri reaksi. Ini orang-orang yang ada di zona apa ini? Zona merah kah? Ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, mari kita akhiri pertemuan kita pada pembelajaran kita pada siang hari ini, khususnya weekend ini ya, minggu ini ya. Hari ini pembelajaran ini terakhir untuk minggu ini ya. Karena besok dan lusa weekend. Lalu kita akan masuk lagi tanggal 1 Maret. Oke, baik. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Silahkan Mister minta kesediaan Pako pimpin kita dalam doa. Pako, silahkan. Halo Mister. Ya, halo. Terdengar jelas, silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh bersama menyelesaikan pembelajaran untuk hari ini. Dan sebentar lagi kami akan selesai pembelajaran ini. Biarlah hikmat-Mu masih ada pada kami, menyertai kami, dengan kami dapat menjalani hidup ini dengan semaksimal mungkin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Pak. Wow, doanya luar biasa. Oke, terima kasih anak-anak kelas 8A. Ini Mister belum sapa terakhir, sudah ada yang leave. Ini aduh, ini Mister, ini tidak sopan. Oke, baik anak-anak. Terima kasih anak-anak kelas 8A. Mister akhiri dengan selamat siang, semangat selalu, Tuhan memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan.